Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berkah selalu dalam hidupnya. Oke, bertemu lagi dengan saya Bambang Karyadi di channel Nahokot. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi informatika terkait sistem operasi ya. Di sini video ini kita akan belajar cara mengoperasikan sistem operasi. Sistem operasi yang akan kita gunakan yaitu Windows 11. Oke, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Pada kali ini, kesempatan kali ini, video ini, yaitu yang pertama, pengenalan desktop Windows 11, kemudian kita akan membuat shortcut, ya, jalan pintas, kemudian pin dan unpin aplikasi, kemudian setting jam dan tanggal, manajemen folder, di mana kita akan mengganti nama drive, membuat folder, menyalin, dan memindahkan file dan folder. Kemudian menggunakan file dan folder, menghapus file dan folder. Yang terakhir kita belajar mengenal restart, sleep, dan shutdown di Windows ya. Yang kita gunakan sekali lagi itu sistem operasi Windows 11. Oke, kita langsung praktekkan. Oke, di sini sudah masuk ya di desktop Windows 11. Desktop Windows 11 ya seperti ini ya, masih clean and clear. Nggak clear juga sih. Oke. Di sini ada resolving untuk tong sampah kita. Oke, seperti itu. Yang pertama kita perkenalannya ini desktop Windows 11-nya. Kemudian kita akan membuat shortcut ya. Shortcut di sini akan kita buat shortcut untuk Microsoft Word ya. Yang suka ngetik, kita akan coba buat shortcutnya seperti ini. Oke, di sini ya di desktop. Oke, untuk caranya itu kita klik start menu, kemudian cari aplikasi Microsoft Word-nya dengan ketikan di menu search sini ya, search, ketikan Word, nanti akan muncul ini. Nah, yang berbeda di sini kita tidak langsung ini ya bisa ditarik ke desktop, akan tapi kita harus masuk ke open file location ya, di lokasi shortcutnya di mana. Nah ini, dan di sini kita tidak bisa langsung tarik ya drag karena supaya di start menu programnya masih ada shortcutnya. Oke, untuk membuat shortcut di desktop, di Word ini kita klik kanan, kemudian copykan aja, copy. Oke, copy, kemudian pastekan di desktop. Klik kanan, kemudian pastenya ini. Pastenya ada di icon ini ya. Oke, kita paste atau gunakan ini, paste shortcut. Oke, paste shortcut. Nah, ini. Nah, seperti itu kan, mudah cara membuat shortcut. Kita cari dulu di start menu aplikasi apa yang akan kita gunakan, yang akan kita buat shortcutnya. Kemudian klik kanan open file, kemudian ketika sudah ketemu tinggal klik kanan copy, kemudian klik kanan di desktopnya shortcut paste, paste shortcut. Oke, seperti itu. Oke, kita cek. Buka, open. Oke, nah ini ya, mudah kan cara membuat shortcut. Nah, untuk membuat shortcut seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat pin dan unpin. Pin di sini tuh kita akan membuat shortcut sebenarnya. Shortcut di start menu sini ya, atau di desktop text bar sini ya, text bar sini. Oke, caranya mudah sama. Kita masuk ke menu search, cari misalnya Word juga, Word. Nah, di sini sudah ada nih. Pin to start ini di menu start ya. Kita akan ngepinnya sehingga muncul di menu start. Kemudian pin to text bar ini kalau kita ingin membuat shortcut di text bar ini. Oke, kita pin start aja ya. Diklik. Sudah, di sini sudah ada kan pin to start. Oke, kita cek, diklik start menunya. Nah, di sini sudah ada. Oke. Ini untuk membuat pin di start menu. Kalau misalnya untuk di pin di text bar itu tinggal sama juga. Itu tinggal klik kanan langsung di pin start menu-nya, kemudian pin to text bar. Nah, muncul kan sini. Tuh, tinggal klik sama membuka aplikasinya dengan pin di text bar. Oke, kemudian jika kita tidak mau nih, udah nggak mau di text bar, tinggal kita unpin. Caranya di klik kanan di ikonnya, kemudian unpin from text bar. Nah, sudah kan? Seperti itu. Nah, itu cara pin dan unpin aplikasi. Yang selanjutnya kita akan lakukan yaitu setting jam dan tanggal. Misalnya jam kita
error karena apa, baterai CMOS kita habis atau mati ya, kita harus setting jam secara manual dan tanggal manual. Caranya ini cukup mudah. Di pojok kanan bawah ini ada tanggal ya, tanggal dan waktu. Diklik kanan saja di sini, kemudian pilih adjust date and time. Jika kita klik, nanti akan muncul di sini pengaturan ya, setting. Nah, kalau kita terhubung internet sebetulnya mudah, jadi pilih aja set time automatically seperti itu. Kalau misalnya di rumah tidak akses internet, ya pilih manual, kemudian pilih time zone-nya apa, pilih yang UTC plus 07 ya, yaitu Bangkok, Hanoi, Jakarta seperti itu. Kemudian untuk set time atau tanggal dan waktunya secara manual, pilih ini ya, set the time and time manually. Kita klik change, kemudian atur tanggalnya di sini ya, tanggal berapa, kemudian bulan apa yang sedang on, bisa hari ini apa gitu, kemudian tahun berapa. Nah, untuk waktu sama, ini jamnya, kemudian ini minutesnya seperti itu. Kalau sudah disesuaikan dengan tanggal dan jam waktu hari ini, kemudian diklik tombol change seperti itu. Oke, berhubung saya sudah sama, tidak perlu ya di change. Oke, nah itu ya untuk mengatur jam dan tanggal secara manual. Kan tapi bagi kalian yang sudah terkoneksi internet ya, otomatis ketika kita klik yang ini sebagai set time automatically-nya on, maka dia akan menyesuaikan dengan apa sinkronisasi time zone yang kita arahkan. Misalnya Bangkok, Hanoi, Jakarta, maka jam dan tanggal yang ada di sini menyesuaikan seperti itu. Oke. Itu cara mengubah waktu dan jam ya. Selanjutnya kita lakukan file export ya, file export, dimana kita akan mengganti nama drive terlebih dahulu. Kita klik ini export ya, export yang tadi ini dibuka, kita bisa tutup. Misalnya untuk mengakses file explorer, tinggal klik shortcut ini ya, file explorer, atau bisa kombinasi tombol Windows dan tombol R, tombol Windows dan tombol R. Oke. Kalau untuk mudah di Windows 11 itu udah ada di sini. Tinggal klik file export. Nah ini kita sudah mengakses file export. Bisa manajemen folder. Di sini kita akan coba belajar. Nah, untuk diperhatikan ketika kita mengakses file export dan untuk menyimpan data, diharapkan jangan nyimpan di sistem C ya, atau lokal C. Itu untuk penyimpanan sistem operasinya saja. Kalau bisa ada 2 drive ya, storage ya, misalnya kita pasang lagi, atau kita buat partisi 2 atau 3 seperti ini, tinggal simpan data itu selain di C seperti itu kalau bisa ya. Kalau misalnya hanya cuma 1 gimana ya, siasatinya kita simpan di dokumen, folder dokumen di sini ya, dokumen. Nah, untuk tutorial cara mempartisi storage dari 1 menjadi 2, silahkan search di channel Nalcode ya. Ada di situ, ada cara partisi tanpa software. Oke, kembali di sini. Kita di sini kita akan mengganti ini ya, nama partisinya. Yang pertama biasanya setelah install, kemudian kita buat partisi, namanya itu masih lokal. Oke, kita akan ganti untuk namanya. Klik kanan ya, klik kanan. Di sini ada beberapa shortcut dan ini ya. Kalau enggak tekan F2. Di sini kita klik rename ya. Klik icon ini, kemudian ganti namanya misalnya data gitu. Enter. Oke, untuk melihat perubahannya ini harus di close dulu. Kemudian kita masuk lagi file explorer. Nah, ini berubah kan jadi data. Nah, itu cara mengganti nama drive atau storage partisi kedua ya, seperti itu. Selanjutnya untuk kita coba belajar untuk membuat folder ya, membuat folder. Oke, kita coba membuat folder di dokumen ya. Kita membuat folder, misalnya kita buat untuk tugas sekolah. Oke, ini caranya ada 2. Yang pertama ada yang digunakan menu di atas ini ya, tinggal klik new, kemudian pilih folder, atau juga masuk ke ruangan dokumennya, diklik kanan di ruang kosong ini, kemudian pilih new, kemudian pilih folder. Nah, ini untuk membuat folder baru. Oke, kita klik misalnya tugas sekolah.
tugas sekolah. Oke, enter. Nah, diusahakan manajemen folder ini dirapih ya, jadi kita nggak acak-acakan file-file kita ketika mencari file kita A ada di drive A seperti itu, jadi lebih aman, dalam artian lebih cepat juga untuk mencari file kita. Oke, kemudian ini untuk membuat folder, kita akan membuat juga ya. Misalnya kita akan buat folder, di dalamnya tinggal klik 2 kali atau klik kanan kemudian open. Kita akan buat folder lagi, misalnya tugas sekolah kan banyak ya, misalnya matematika, kemudian bahasa Inggris gitu. Kita akan buat folder 2 ya. Di sini klik kanan, new folder, misalnya tugas matematika MTK misalnya. Kemudian misalnya kita buat lagi folder baru, pakai yang ini ya. Klik new folder, kemudian bahasa Inggris misalnya. BHS Inggris gitu. Nah, ini folder. Nah, ini membuat folder. Nah, kemudian untuk menghapus folder ya tinggal klik kanan ya. Klik kanan, pilih icon delete ini, tong sampah ini, atau klik di foldernya kemudian tekan delete pada keyboard. Nah, itu untuk menghapus folder. Nah, kalau untuk misalnya kita akan menyalin file ke folder ini, misalnya kita sudah punya file gitu di sini ya, misalnya kita klik kanan kemudian copy ya ini, atau bisa menggunakan shortcut tombol ya, Ctrl C, tekan Ctrl, tekan juga C, itu untuk copy. Kita copy ya dengan icon ini, copy ini. Kemudian kita masuk ke tugas sekolah, kita akan nyimpannya di folder matematika. Oke, 2 kali klik, kemudian klik kanan. Nah, ini sudah ada shortcut ya, atau juga kita pakai tombol shortcut Ctrl V ya, Ctrl V. Oke, kita pakai shortcut ini, paste. Nah, ini menggandakan file ya. Atau untuk merename sama untuk merubah nama misalnya. Kita klik kanan, kemudian rename-nya ini ya. Rename sama kan? Klik rename, atau misalnya kita pakai tombol keyboard, klik di sini, tekan F2. Nah, berubah istilahnya untuk rename ya. Tanggal dan waktu, tanggal, waktu, misalnya kita ganti, enter. Nah, itu ya untuk menyanyi dan mengganti namanya seperti itu. Kemudian untuk menggandakan sama sih, klik kanan, copy paste seperti itu ya. Untuk menghapus tinggal klik kanan kemudian pilih tong sampah. Nah, itu cara membuat folder, cara menyalin file ya. Oke. Kalau misalnya kita pakai Word, kita akses Word misalnya, Word. Kemudian misalnya tugas sekolah misalnya. Tugas matematika misalnya udah selesai. Kita akan simpannya, cukup masukkan ke folder kita dengan akses menu file di sini ya. Kemudian pilih save karena masih baru ya, pakai save. Menu save ini. Kemudian browse ya, browse. Kalau tidak ada di sini, pilih browse. Kemudian masuk ke dokumen karena kita nyimpannya tadi di komen ya, foldernya. Kemudian tugas sekolah, open. Kemudian karena ini tugas matematika, masuk ke folder matematika, kemudian open. Kemudian save ya dengan nama ini, tugas matematika. Oke, kalau misalnya ingin diganti bisa, misalnya saya ganti misalnya tugas matematika 1 gitu. Kemudian kita save. Nah, sudah tersimpan ya. Kita tutup. Nah, sudah ada kan? Seperti itu. Oke, itu bagaimana cara mengganti drive tadi, kemudian membuat folder, menyalin folder atau file, mengganti folder, menggandakan folder ya, menghapus folder. Oke, selanjutnya kita menjelaskan terkait restart, sleep, dan shutdown. Ini kita tutup untuk ekspornya. Bisa kombinasi tombol di keyboard yaitu Alt F4 ya. Kalau nggak mau ribet, langsung aja klik X ini supaya close. Oke, kita tutup. Nah, selanjutnya untuk mematikan komputer yaitu dengan stop ya.
yaitu kita matikan di sistem operasinya. Kalau tidak soft itu biasanya langsung di shutdown pakai ininya ya, di CPU-nya ya. Itu kalau bisa sekali lagi jangan sampai seperti itu. Sebaliknya kita matikan PC atau laptop itu dengan sistem operasinya, yaitu di menu start, ini Windows 11 ya. Kemudian di sini ada tombol ya, tombol power, diklik. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu sleep ya, yaitu kita akan mengoff-kan layar desktop kita, akan tapi aplikasi yang kita buka itu masih ada gitu. Jadi ketika kita buka lagi untuk desktopnya Windowsnya, itu aplikasi masih ada gitu, tidak tertutup. Akan tapi kelemahannya kalau kita pakai laptop, baterainya akan habis gitu. Jadi kita harus cas lagi. Nah, itu untuk sleep. Sedangkan untuk restart, ini semua aplikasi yang kita buka itu tertutup. Kemudian PC ini akan mati atau laptop itu akan mati sementara, kemudian dia akan hidup lagi. Nah, itu untuk restart ya. Oke, terus selanjutnya untuk shutdown, ini semuanya aplikasi tertutup dan PC itu akan mati. Seperti itu. Nah, diharapkan untuk mematikan PC itu menggunakan ini, shutdown di sistem operasinya. Oke, demikian video kali ini cara mengoperasikan sistem operasi terkhusus Windows 11. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah kata. Untuk lebih lanjut mengenai cara mengoperasikan sistem operasi Windows, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Sekali lagi, dukung kami dengan subscribe Nahal Code. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.